أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجه أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Wa arsalan nabiyyu lan wis ngutus sapa nabi sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu ing awale pira-pira peperangane Kanjeng Nabi. Saraya, sariyah, saraya artinya peperangan yang tidak dihadiri oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yakni tentaranya Kanjeng Nabi. Jadi saraya itu makna tentaranya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaiha laniku tetep ing atase sarayahu utawi Abdullah ibnu Jahshin, Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini ibnu ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sepupunya Kanjeng Nabi. Faqatalul musyrikina, nuli merangi sapa sarayahu al musyrikina ing pira-pira wong musyrik, wa qatalu lan mateni sapa sarayahu Ibn al-Hadrami ing Ibn al-Hadrami. Kejadiane akhira yaumin ing dalem akhire dina min Jumadal akhirah utawa Jamadal akhirah, saking wulan Jumadil akhirah. Wal tabasalan kebawur alaihi mengatasi wong akeh biro jaba, iltabasa berarti fa'ile akhiru yaumin min jumadil akhir min jamadil akhirah, kebawur biro jaba kelawan wulan Recep. Fa'ayyarahum mongko nyelo hum ing sarayahu sapa al kuffaru pira-pira wong kafir, nyeloni bistihlalihi kelawan milang-milang halal perang fi Rajab. Fanazala mongko temurun apa dawuhne Allah taala, yas'alunaka anis syahril harami, yas'alunaka padha takon kabeh sapa kaum ing sira Muhammad anis syahril harami saking wulan kang mulya, al huruma tegese pira-pira wulan kang mulya, Kitalin rupane badali asyahril haram, kitalin rupane perang fihi ing dalem asyahril haram, badalu istimalin utawi lafaz qital iku badal istimal. Kul ngucapa sapa sira Muhammad lahum maring kaum alladzina yas'alunak, qitalun fihi kabirun, qitalun utawi perang fihi ing dalem asyahril haram iku kabirun dosa gedhe, azimun agung gedhe, apane tamyiz wizron dosane. Mubtadaun wa khabar utawi dawa qital lan kabir iku mubtada lan khabar. Wasaddun utawi nyegah, mubtadaun utawi lafaz saddun iku mubtada, ay man'un tegese nyegah, linnasi maring manusa, an sabilillahi saking agamane Allah, dinihi tegese agamane Allah ya agamane Allah, wa kufrun lan kekafiran bihi kelawan
Allah Ta'ala billahi kelawan Allah, wasaddun lan nyegah anil masjidil harami sangking al masjidil haram ay Makkah tegese Makkah, wa ikhraju ahlihi lan ngetokaken ahline Makkah, yakni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahline al masjidil haram yakni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi minhu sangking al masjidil haram, wa hum mutawi ahluhu iku annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna lan pira-pira wong iman kabeh. Wa khabarul mubtada'i utawi khabare mubtada yakni wa ikhraju ahlihi iku akbaru luwe gedhe, a'zamu apane wizron dosane indallah mungguwi Allah, luwe gedhe minal qitali tinimbang perang fihi ing dalem asy-syahril haram, wal fitnatu utawi syirik asyirku tegese syirik mingkum saking sira kabeh iku akbaru luwi gedhe dosane minal qatli saking mateni lakum maring sira kabeh fihi ing dalem asy-syahril haram. Jamaah Majelis Ta'lim malam Ahad rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 117. Surat Al-Baqarah. Kita jelaskan dulu sebab nuzulnya ayat ini. Sebabnya turun ayat ini tentang perang di bulan yang mulia, bulan haram, terutama bulan Rajab, karena sudah menjadi tradisi mulai zaman jahiliyah sebelum dinasakh, wakila tidak dinasakh dengan ayat Saif yang masyhur mengatakan dinasakh ayat Qital. Itu dulu diharamkan perang di bulan-bulan yang hurum, yakni bulan Rajab, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ceritanya pada suatu saat ini terjadi menurut kebanyakan para ulama ahli tafsir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahash al-Asadi. Abdullah bin Jahash ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammah. Selain itu juga sekaligus iparnya Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu kalau secara fikih kan menikahi sepupu, kawin dengan misanan itu kan makruh. Katanya nanti anaknya lahirnya itu ndak sempurna, ya, ada kekurangan entah kecerdasannya atau fisiknya.
makruh karena qaraba qaribah. Nek mindawan ora makruh bab qaraba ba'idah. Tapi nyatane Rasulullah pun kawin dengan misanan. Zainab binti Jahash itu adiknya Abdullah bin Jahash. Ya berarti gak apa-apa rapi karo misanan ya. Buktine Kanjeng Nabi ya kawin dengan misanan. Jadi kejadian ini tepatnya 2 bulan sebelum perang Badar. 2 bulan sebelum perang Badar. Dan 17 hari setelah kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang diutus ini 8 orang. Ini tentara pertama. Abdullah bin Jahash yang mimpin. Abdullah bin Jahash ini awwalu man luqiba bi amiril mu'minin. Jadi orang pertama yang mendapat julukan Amirul Mukminin sebelum yang lain-lain itu adalah Abdullah bin Jahash. Nah, setelah masa kekhalifahan yang pertama mendapat julukan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahash bersama rombongannya jumlahnya total 8 orang ya. Samaniyati rahtin, sambil membawa surat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat isi perjanjian dibawakan kepada Abdullah bin Jahash, dan Nabi berpesan kepada Abdullah bin Jahash, surat ini nanti kamu buka setelah kamu melewati 2 tempat, ba'da manzilatain. Jadi mungkin semacam tempat pemberhentian gitu ya. Kamu berangkat bawa surat ini, setelah 2 pemberhentian baru kamu baca surat saya ini. Dan bacakan surat ini kepada yang lainnya. Maka Abdullah bin Jahash kemudian diperintahkan oleh Kanjeng Nabi SAW, fasir ala barakatillah, fasir ala barakatillahi ta'ala bimanittaba'aka hatta tanzila batna nakhlin. Berangkatlah kamu dengan keberkahan Allah Ta'ala dengan siapa saja yang mengikuti kamu sampai kamu tiba di sebuah tempat yang bernama Batnu Nakhlin. Ya, namanya tempat Batnu Nakhlin. Fatarassad biha 'ira Quraisy la'allaka an ta'tiyana minhu bi khair. Kalau sudah sampai di daerah Batna Nakhlin, maka tarassad itu kalau bahasa Jawanya nginjen-nginjen. Nginjen-nginjen itu mengawasi. Awasilah rombongan 'ira Quraisy. 'Ira itu ontan-ontan. Rombongan orang-orang Quraisy yang menaiki onta. Maka Abdullah bin Jahash mengatakan sam'an wa ta'ah. Baik, saya dengarkan dan saya jalankan perintahmu wahai Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Jahash berkata kepada para sahabatnya, Man ahabba minkumus syahadat, man ahabba minkumus syahadata falyantalik ma'i fa inni madin li amrih. Siapa di antara kalian yang ingin mati syahid,
maka silakan ikut dengan saya, karena saya sedang menjalankan komando perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berarti ajakan mati syahid itu sudah ada dulu itu. Abdullah bin Jahash ini mengumandangkan seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang baru dalam agama. Nah, yang penting penggunaannya tepat, ya, tidak ngawur, dan ada musuh yang jelas, ada komandannya yang jelas. Kemudian waman ahabbat takhalluf falyatakhallaf. Yang tidak mau, yang ingin berpaling, ya silahkan berpaling, tidak usah ikut saya. Yang mau ikut saya, maka ikutlah semuanya sampailah di tempat yang bernama Batna Nakhlin. Itu tempat berada persis di tengah-tengah antara Mekah dan Taif. Itu namanya tempat Batna Nakhlin. Maka di situ berhenti mengawasi orang-orang yang jalan, ya. Diawasi, datanglah rombongan sekelompok orang menaiki onta. Di dalam rombongan itu ada orang bernama Amr bin Abdullah Al-Hadrami yang mimpin. Ini orang musyrik, orang kafir, musyrik. Amr bin Abdullah Al-Hadrami bersama dengan 3 orang rombongannya. Nah, kemudian ketika mereka melihat ada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang dipimpin Abdullah bin Jahash untuk mengelabui mereka, maka salah satu dari mereka ini dicukur rambutnya, dihalak, untuk mengelabui supaya mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang sedang umroh, ya, qaumun ummar, orang-orang yang sedang umroh. Lalu ada orang bernama Waqid bin Abdullah, ya, Waqid bin Abdullah Al-Hanzali, salah satu dalam rombongan Abdullah bin Jahash. Ini langsung tiba-tiba memberikan sebuah serangan mendadak kepada rombongan orang-orang kafir itu, dan akhirnya berhasil memanah Amr bin Abdullah Al-Hadrami. Akhirnya mati Amr bin Abdullah Al-Hadrami. Nah, setelah mati tinggal 2 orang kan. Yang 2 ini ditawan. Wa asharu itsnain. Kemudian digiring bersama ontanya dan barang-barang dagangannya, dari barang dagangan yang dibawa dari Taif sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadajjat Quraisyun, menjadi ramai, dajjat itu. Jadi berita ini ramai sekali di kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian mulai mereka membentuk satu opini, perang opini. Jadi perang opini itu sudah ada dulu. Makanya sekarang ini kan peperangan kita peperangan opini. Mereka bilang untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, wa qalu qad istahalla Muhammad asy-syahral haram syahrun ya'manu fihi al-khaif fayasfiku fihi ad-dima.
Ya apa ini, kata orang-orang kafir, Muhammad ini kok begini, sudah tahu ini bulan Rajab kok menghalalkan pembunuhan di bulan Rajab. Waktu itu bulan Rajab itu, dulu itu kalau ada orang ketemu sama orang yang membunuh bapaknya, itu zaman belum Islam, di jalan kepapasan sama orang yang membunuh bapaknya, itu tidak dibunuh, nunggu nanti selesai bulan Rajab, saking takzimnya ke bulan Rajab. Nah, ini dijadikan alat buat oleh mereka untuk menjelek-jelekkan, menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Ini Muhammad dan para sahabatnya ini kok menghalalkan pertumpahan darah. Kenapa darah bisa diteteskan di bulan yang mulia ini? Akhirnya orang-orang Islam pun sempat merasa terkejut. Ya, wal muslimuna aidan qad ta'ajjabu min dzalik. Akhirnya Nabi menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, inni ma amartukum bil qitali fi syahril haram. Sesungguhnya saya tidak pernah memerintahkan kalian berperang di bulan yang mulia, bulan yang haram. Itu jawabannya Nabi SAW. Jadi Nabi menyanggah dari apa yang sudah menjadi opini yang dihembuskan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini riwayat pertama. Maka Abdullah bin Jahash menghadap kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, kami ini membunuh Ibnul Hadrami, dan kami lihat pada waktu itu, setelah membunuh Ibnul Hadrami, apakah sudah masuk Rajab? Ternyata kami tidak tahu. Waktu itu sempat tidak tahu apakah ini masih di Jumadil Akhirah atau sudah masuk bulan Rajab. Nah, setelah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi posisinya Abdullah bin Jahash itu tidak tahu. Ini berarti sudah akhir Jumadil Akhir, ya, hampir masuk Rajab, sehingga terjadi iltibas. Iltibas ini sudah masuk Rajab atau masih di Jumadil Akhir. Fa waqafa Rasulullah SAW al-'ira wal usara. Maka Nabi SAW menawan, ya, onta dan seluruh dua orang itu yang bersama dengan Ibnul Hadrami yang sudah terbunuh. Kemudian Nabi terdiam, ya, mereka semuanya ditahan sama Nabi. Lalu turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini menjawab apa yang menjadi sebuah kegelisahan daripada Rasulullah SAW. Maka fa'akhadha Rasulullah SAW al-ghanimah. Maka Nabi pun menjadikan harta yang dibawa dari rombongan itu sebagai ghanimah, rampasan perang. Maka kalau dikira-kirakan seperti ini, ya, ini ala hadha takdir, fal azharu anna hadha su'al innama sadara 'anil muslimin. Ada juga pendapat yang lebih azhar, lebih jelas, bahwa yang tanya ini, yas'alunaka tadi itu yang saya baca, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang peperangan di bulan haram, bulan yang mulia. Itu datangnya pertanyaan itu dari orang-orang Islam. Maka Nabi menjawab, katakanlah
Qul fi jawabihim, bahwa peperangan di Qul apa tadi? Qitalun fihi kabir. Katakan bahwa peperangan di bulan haram itu, bulan-bulan yang mulia itu dosanya sangat besar. Azimun wizran. Ini selesai sampai di sini pembahasannya. Jadi wal waqfu huna tamun, tidak ada sangkut pautnya dengan ayat yang setelahnya. Ini menurut pendapat yang azhar yang kedua. Terusannya tadi kan ada wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi mencegah orang untuk memasuki Islam sebagai agama Allah dan taat kepada Allah, kemudian mengajak orang untuk kufur kepada Allah, mencegah manusia, yakni yang dimaksud mencegah Rasulullah, melarang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memasuki kota Mekah, bahkan mengusir mereka dari Mekah, mengusir Nabi dan orang-orang mukmin dari Mekah, itu lebih besar dosanya daripada sekedar hilangnya nyawa Amr bin Abdullah Al-Hadrami. Jadi ini seakan-akan Nabi itu didikte oleh Allah Ta'ala untuk menjawab mereka supaya opininya menang. Jadi sekarang ini kan penting memenangkan opini. Jadi gampangannya kalau sekedar cuma hilangnya nyawa Amr bin Abdullah Al-Hadrami, tidak ada apa-apanya itu dibandingkan kebiadaban kalian orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyiksa orang-orang yang beriman, mencegah orang beriman, kemudian mencegah orang yang masuk ke Mekah, yang di Mekah penduduknya asli Mekah malah diusir hanya karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu jauh lebih besar dosanya daripada melayangnya, hilangnya, terbunuhnya nyawanya Amr bin Abdullah Al-Hadrami. Yang terbunuh dalam keadaan salah, bukan dirojab, tapi terbunuhnya masih terjadi kemungkinan itu, bahkan dinyatakan oleh Nabi waqi' fi Jumadal Akhirah, terjadinya itu di Jumadal Akhirah. Jadi dibantah oleh Nabi SAW. Makanya kita itu menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam, harus memenangkan opini, tidak boleh menyerah. Harus adu argumentasi yang jelas. Nabi berargumentasi jelas. Nabi menjawab tidak sembarang menjawab, tapi argumentatif jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dipatahkan. Makanya tadi wong Islam sing pinter, ketika terjadi fitnah di sana sini, kita itu harus menggunakan opini, berargumentasi dengan baik. Ya, sekiranya argumentasi kita tidak bisa dipatahkan oleh lawan. Jadi kalau sekarang ini kan perangnya bukan pakai senjata, bukan pakai pedang, tapi perang opini.
ghazwul fikri, perang pemikiran, dan itu harus kita menangkan umat Islam. Kemudian dilanjutkan wal fitnatu akbaru minal qatli. Kan sering jenengan mendengar ada orang dalil fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Wah, biasa yang ahli pidato-pidato kan gitu ya. Kemudian yang dipakai dalil wal fitnatu asyaddu minal qatl atau wal fitnatu akbaru minal qatl. Biasanya yang umum yang kita dengar wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, makanya ini perlunya ngaji supaya jenengan faham. Al fitnah dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Al-Qur'an, kalau ada kata-kata al fitnah itu tidak ada yang bermakna menuduh. Menuduh di bahasa Arab kan al-fitnatu itu salah, kecuali fitnah dalam bahasa Indonesia loh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu, mungkin bisa dilihat di kamus bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab al-fitnatu diartikan menuduh itu salah. Kalau menuduh itu qadhfu atau iftira. Iftira itu membuat berita-berita yang palsu, yang tidak ada diada-adakan. Itu namanya iftira. Ya, iftira pakai hamzah. Atau qadhfu. Qadhfu itu menuduh. Ya, menuduh seseorang berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi fitnah yang dimaksud di sini maknanya kesyirikan, kekufuran. Fitnah itu ada banyak maknanya di Quran. Ada fitnah makna ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di situ artinya ujian. Hartamu, anakmu itu fitnah, yakni ujian dari Allah Ta'ala. Ya, kalau yang di sini wal fitnatu artinya kesyirikan, kekufuran kamu itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan dosanya fitnah lebih besar dari membunuh, itu ngawur. Ya tetap lebih besar dosanya membunuh. Apalagi pakai dalil ini wal fitnatu asyaddu minal qatl, tambah salah kaprah. Nah, ini murane wong kadang mubalek ceramah orang ngaji dhisik ya akhirnya ngono. Makanya kalau baca Quran itu biasakan untuk melihat tafsirnya supaya tidak salah mengartikan. Tidak salah membuat istidlal. Ya tetap lebih besar dosanya membunuh. Satu nyawa umat Islam melayang dibunuh tanpa hak, itu dosanya tidak kepalang besar. Bahkan Allah Ta'ala sampai menyebut di neraka itu kekal, khalidan fiha, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Loh Bib, kalau yang bunuh orang Islam apakah kekal di neraka? Allah Ta'ala menyebut kekal itu bukan berarti harus kekal lawase di neraka, tidak. Saking lamanya di neraka, saking lamanya dia berada di neraka karena membunuh satu nyawa orang mukmin tanpa hak, sehingga Allah lil mubalaghah menggunakan kata-kata khalidan fiha, kekal. Kecuali kalau yang bunuh orang kafir, ya dia kekal karena kekufurannya juga. Wis kafir sik mateni, wah ini kan tambah double dosanya, kuadrat ya. Jadi kekalnya, kalau orang mukmin sepanjang dia mengucapkan kalimat syahadat tidak mungkin dia kekal selamanya di neraka, tetap akhirnya ya ning swarga. Cuma kan
karena melakukan dosa besar, apalagi pembunuhan itu min akbaril kabair, ya, termasuk paling besarnya dosa-dosa yang besar setelah kesyirikan. Kalau syirik itu sudah tidak ada ampunan kecuali kembali kepada Islam. Jadi membunuh nyawa itu luar biasa besar dosanya, ya. Bahkan pembunuhan ini satu tindak kriminal pertama yang terjadi di muka bumi adalah pembunuhan. Pelakunya adalah Qabil, kurbannya adalah Habil. Jadi kriminal pertama terjadi di muka bumi adalah pembunuhan. Nah, ketika itu setelah Qabil membunuh Habil, kakak membunuh adiknya, kan kebingungan mau diapakan jenazah ini. Jenazahnya mau diapakan, bingung dia. Belum tahu caranya ngubur. Belum tahu. Masih tidak ada otopsi, tidak ada, ya. Belum ada itu otopsi. Wah, ini mau ditaruh mana ini? Bingung. Takut ketahuan ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya dia melihat ada burung burung yang biasanya bunyi kalau ada jarine ana wong mati muni. Burung gagak. Burung gagak itu dia makan makanannya, ya, ditahan di parunya. Kemudian dia turun ke bumi, terus dengan kakinya, dengan kedua kakinya dia mengeruk bumi. Nah, setelah lubang, cacing yang dimakan itu, ulat yang dimakan dimasukkan ke situ, ditutup lagi. Jadi disimpan di situ. Nah, Qabil melihat itu, wah, ini berarti kalau gitu saya niru burung gagak ini caranya begini supaya tidak ketahuan. Akhirnya ditiru sama Qabil. Terus dia menggali tanah seperti yang dilakukan burung gagak itu, lalu setelah lubang, ya, dalam lubangnya Habil yang dibunuh dimasukkan ke dalam tanah itu. Nah, mulane mungkin gara-gara itu, ya, sampai sekarang burung gagak itu dihubung-hubungkan dengan kematian. Jadi angger ana burung manuk gagak muni, wah, berarti mari ngono kok ana pengumuman innalillahi. Wis pasti ngono kaya ngono. Padahal tidak boleh, itu namanya tatayyur. Ya, Nabi melarang. Nabi melarang la adwata wala hammata wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalau ada orang meyakini bahwa penularan COVID-19 itu karena memang dengan sendirinya, dia kufur nanti. Yang menularkan itu Allah Ta'ala, bukan menular dengan sendirinya. La adwa, jelas ora ono penyakit merentek karepe dhewe, ndak ada. Pasti ditularkan itu bi qudratillah, bi iradatillah. Makanya dijaga akidah, keyakinan kita. Kemudian wala tiyarata, tidak boleh tatayyur. Percaya sama burung itu ndak boleh. Kalau ada burung bunyi begini, oh ini berarti nanti ada yang mau mati. Oh ini ada tanda mau ada maling. Oh ini ada tanda mau ada santet. Wah, gak oleh tatayyur. Percaya dengan burung itu tidak boleh. Kalau kebetulan kok tepat, ya kebetulan aja. Pas burungnya bunyi, pas Israel wayai malakul maut waktunya nyabut nyawanya orang itu, ya ketepaan. Jadi tatayyur itu haram, bisa merusak akidah. Wala hammata,
Hama itu sama, burung, semacam burung gagak atau burung hantu. Wala safar, tidak boleh menganggap safar itu bulan naas, tidak boleh. Itu larangan dari Nabi SAW. Jadi ini menjelaskan tentang ayat tadi itu, walaupun belum selesai, tapi kesimpulannya kita sudah dapatkan ya. Dari apa yang dibaca tadi itu jelas sekali bagaimana Nabi SAW memenangkan perang opini, dan kenyataannya memang itu terjadi di bulan akhir Jumadil Akhirah. Nah, orang kafir sengaja melakukan provokasi untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi upaya mereka tidak berhasil. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan insya Allah siapa saja yang berniat buruk jahat kepada umat Islam, kepada tokoh-tokoh Islam, ulama, habaib yang berjuang di dakwah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengibarkan panji Islam, mudah-mudahan mereka yang berniat jahat Allah kembalikan makarnya kepada mereka sendiri. Allah kembalikan niat jahat itu kepada mereka sendiri. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, untuk orang-orang yang berjuang fisabilillah, yang berjuang di Indonesia ini, kita berjuangnya bukan dengan perang. Saya sendiri juga bukan orang yang membenarkan adanya sebuah peperangan, karena Indonesia ini Darussalam. Indonesia ini negeri yang damai. Semuanya harus diperjuangkan dengan damai. Cuma kan Nabi SAW sudah ada nas bahwa al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad yang tentunya tidak harus makna qital. Jihad itu tidak harus makna perang. Jihad itu bisa Anda membantu orang-orang tidak punya, itu jihad. Anda kerja mencari nafkah untuk keluarga, itu jihad. Anda sekarang duduk di sini mencari ilmu, itu juga jihad. Memperjuangkan berdakwah di jalan Allah Ta'ala, itu juga jihad. Jihad ini tidak akan pernah berhenti, kata Nabi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tidak akan pernah berhenti. Itu sudah nas dari Nabi SAW. Maka mereka saudara-saudara kita yang berjihad fisabilillah, menegakkan agama Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, kejayaan li'izzil islami wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan umat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan negara ini aman, makmur, damai, sentosa, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan. Yang jadi pemimpin mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah dan rahmat kepada rakyatnya, serta bisa bekerja sama untuk sama-sama memakmurkan negara dan juga tentunya menegakkan aturan-aturan, norma-norma agama di negara Indonesia yang kita cintai bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilman nafi'ah mubarakah. Saya mohon barakah surat Al-Fatihah untuk ayah saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera berikan syifa wa afiyah, syifaan tamman, syifaan la yughadiruha saqaman wala alama, bihaqqi bismillahis syafi bismillahil kafi
Bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Wa matta'ana Allah taala bituli hayatihi syarifah. Dan untuk semua keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah taala berikan kesembuhan. Yang meninggal almarhumin Bapak Fadli bin Hashim, Ibu Hasanah, Bapak Abdus Salam, Ibu Siti Khasya, Ibu Wiwi Rusmiyati, Da'watul Khairah, Ibu Umyana, Ibu Ida Nuraini, Bapak Ulafi Nasiha, Bapak Muhsin, Ibu Ngatemi Muhammad Syamsul, Ibu Sundari Muhammad, Bapak Supaat, Muhammad Arifi, Muhammad Ali, Maryamah, Abdul Halim, Rakhiti, Ahmad bin Zaid, Harsono bin Jai, Ngaisa binti Alwi, Salama binti Hasan Syukur. Yang sakit Syamsul Munir, Ibu Saina, Muhammad Ilham, Bapak Joko Husnul Barokah, Ustadz Fauzan, Ibu Saida, Bapak Musta'in. Kita doakan juga Al-Ustadz Al-Hajj Abdullah Sadiq bin Ahmad Sahal yang juga sedang sakit. Yang hamil Yunita Safitri, Maghfirah Amanillah Ani Mutaakhirah. Yang punya hajat Syarifah Farida Al-Jufri, Juli Miftahul Ulum. Yang ujian Wardah Fairuz Admiyah, Wardah Fairuz Admiyah, Nadia Alfa Rizki. Lahumul Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya Hannan ya Mannan. Ihsankal qadimu ya Hannan ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ya Ghafuru ya Ghaffar.
الغفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.